Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-15 dari 40 hadis dari karangan Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan Al-Hadithul Khamisa Ashar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-15 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik atau dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan jirannya, memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang ke-15 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 perkara, yang dimana 3 perkara ini sangat kuat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Apa yang 3 itu? Yang pertama, beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik-baik saja, atau kalau tidak dia diam. Mana perkataan yang baik itu? Perkataan yang baik itu artinya perkataan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah, baik untuk dirinya maupun orang lain, di dunia maupun di akhirat. Nah, itu perkataan yang baik-baik. Sebagaimana yang kita ketahui, lisan ini atau ucapan kita ini itu di dalam kehidupan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Lisan ini memang dikatakan jirimnya atau bendanya itu kecil, tapi yang pertama dia bisa memberikan manfaat yang sangat besar dengan kita melafazkan, mengeluarkan ucapan itu. Tapi yang kedua, lisan ini juga bisa manfaatnya sangat mudaratnya, bahayanya itu sangat besar, sangat membahayakan, tergantung kepada penggunaan dan siapa yang menggunakannya. Oleh sebab itu, di dalam ajaran yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lisan ini erat kaitannya, dikaitkan langsung dengan keimanan seseorang itu. Nah, seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada beberapa macam jenis ucapan perkataan itu.
Setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, ada jenis ucapan yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan bahaya, yang tidak ada manfaatnya. Contohnya misalnya seperti ghibah. Ghibah tidak ada manfaatnya. Ghibah itu artinya iur batur, artinya membicarakan aib orang lain, membicarakan saudaranya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya seandainya dia mendengar hal itu. Nah, itu namanya ghibah. Walaupun hal itu benar, walaupun hal itu nyata, apalagi tidak benar. Nah, itu ghibah namanya. Sehingga yang namanya ghibah ini ancamannya, hukumannya juga diancam. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa orang yang menggibah itu pahala amal kebaikannya bisa habis berpindah kepada orang yang dia gibahi. Orang ini rajin duhaan, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah rawatib, rajin bersedekah, rajin duduk di majelis ilmu. Tapi di samping rajin dalam hal itu, dia juga rajin menggibahi saudaranya. Nah, ada saudaranya nggak pernah majelis, nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat rawatib, puasa sunnah. Tapi di akhirat nanti ternyata orang yang tidak pernah tahajud, orang yang tidak pernah sholat duha, tidak pernah bersedekah, duduk di majelis ilmu, punya pahala itu semua karena sebab digibahi oleh orang yang duduk di majelis ilmu, yang sholat tahajud, yang kemudian sholat duha dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang pertama, ucapan yang tidak ada manfaatnya, kemudian mendatangkan bahaya bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama misalnya ghibah atau berbohong, dusta. Nah, di dalam hal-hal seperti ini kita dituntut untuk tidak mengucapkan hal itu. Nah, itu yang pertama. Ada hadirin yang kedua, jenis ucapan yang mendatangkan manfaat. Dan ini contohnya banyak. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat. Nah, itu menasehati, saling menasehati, atau bercengkrama dengan sesuatu hal yang diperbolehkan untuk menyenangkan orang lain, saling mewasiati, mengajar atau belajar. Nah, itu ucapan-ucapan yang ada manfaatnya. Nah, di dalam hal ini kita dituntut untuk mengucapkannya dan memperbanyaknya kalau itu hal-hal kebaikan. Yang ketiga, ada ucapan yang ada mengandung manfaat dan juga ada mengandung mudarat, bahaya. Apa contohnya? Misalnya seperti memuji orang lain. Nah, memuji ini ada kalanya dia bermanfaat untuk menyenangi hati orang yang kita puji. Asalkan pujian itu benar-benar dan tidak dibuat-buat dan tidak berlebihan. Nah, itu bisa-bisa saja untuk menyenangi orang itu. Tapi apabila hal itu berlebihan, kemudian bisa berdampak kepada sombongnya orang yang dipuji itu, nah ini lebih baik tidak usah. Kalau halnya seperti itu, ada manfaatnya, ada juga bahayanya. Ada yang keempat, jenis ucapan yang tidak ada manfaatnya, juga tidak ada bahayanya. Nah, ini dalam perkara-perkara hal yang mubah, bercanda, kemudian bercanda yang tidak berlebihan, bertemu dengan bercerita. Saya kemarin habis jalan-jalan, habis makan-makan, habis lihat-lihat pemandangan ke Sembalun misalnya kan, atau kemana sajalah. Nah, seperti itu. Nah, itu bercerita hal-hal kepada saudara kita, hal-hal yang mubah, atau lihat saudaranya jalan, mampir dulu ngopi, mampir dulu sarapan. Nah, seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, ini 4 jenis ucapan yang dikatakan itu.
Dan di antara yang 4 ini, yang kita dianjurkan kemudian untuk memperbanyak dan mengucapkannya itu hanya satu, yaitu ucapan yang ada manfaatnya tadi itu. Nah ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau dia diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain juga bersabda, la tukthiril kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas 'anillah al qalbul qasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, janganlah kalian memperbanyak kalam, memperbanyak bicara tanpa zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa zikir itu membuat kerasnya hati. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya keras. Nah itu. Yang namanya zikir kepada Allah itu bukan hanya sebatas la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi yang namanya zikir kepada Allah itu maknanya sangat luas. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi juga, arti zikrullah itu juga bisa berarti ucapan-ucapan nasihat-nasihat agama, orang mengajar, orang belajar, duduk di majelis ilmu. Itu juga namanya zikir kepada Allah. Nasihat sesama muslim itu juga zikrullah namanya. Setiap perbuatan ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu juga disebut dengan zikrullah namanya. Nah itu. Kemudian orang kalau banyak bicara, fa inna kathratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Orang yang banyak bicara itu disebutkan akan membuat hati menjadi keras. Apa tandanya kerasnya hati? Tandanya kerasnya hati salah satunya itu kalau sudah diingatkan, dibacakan Al-Quran, sudah tidak ada lagi getaran, tidak memperdulikannya. Kemudian dibacakan hadis kepadanya, tidak ada juga perasaan tersinggung dan lain sebagainya, perasaan merasa, tidak ada. Dibacakan kalam-kalam ulama, dibacakan kalam-kalam guru, apalagi hal itu. Bahkan lebih kerasnya lagi kalau sampai mengatakan, wah dia yang ucapin, dia yang ngomong. Nah itu sudah di atas kerasnya lagi. Nah apa sebabnya hal itu bisa terjadi, hati itu menjadi keras? Salah satunya disebabkan karena kasratul kalam, banyaknya bicara. Wa inna ab'adan nas 'anillah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang hatinya itu keras. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele yang namanya banyak bicara itu. Apalagi berbicara dalam sesuatu sifatnya maksiat, sifatnya dosa. Berbicara kotor yang tidak pantas diucapkan. Nah itu bisa membuat kerasnya hati itu. Ada orang hatinya lembut, kalau mengingat dosa-dosanya yang telah lalu dikerjakan, cepat dia nangis. Waktu sendiri cepat dia nangis. Nah itu pertanda hatinya lembut. Tapi kalau hatinya yang keras, nah itu mengingat dosa, mengingat pekerjaan-pekerjaan, perbuatan yang telah lalu, yang dosa-dosa itu sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Nah ini pertanda hatinya itu keras. Nah itu banyak bicara. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang laki-laki juga mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Alimni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu amalan yang dimana amalan ini bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Fa'at'imil ja'i wasqidh dham'an wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Amalan kalau kamu mau masuk surga, kata Nabi, yang pertama amalkan. Berikan orang yang kelaparan itu makan. 1. Yang kedua, berikan orang yang kehausan itu minum. 2. Yang ketiga, ajaklah orang berbuat baik, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain. Kemudian, cegahlah orang untuk melakukan amalan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar itu. Nah, ini amalan yang bisa kita lakukan, amalan-amalan supaya masuk surga itu. Amalan ini. Fa illam tutik dzalik, kalau kamu enggak mampu memperbuat amalan-amalan tadi itu, fal kuffa lisanak illa min khair. Kalau kamu enggak mampu juga melakukan amalan-amalan tadi, maka tahanlah lisanmu untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi mengandung maksiat dosa, kecuali dalam sesuatu yang bersifat hal kebaikan. Nah, ini hadirin hadirat menunjukkan bahwa besarnya pahala apabila seseorang itu mampu menahan lisannya. Bahkan disandingkan, artinya setara dengan orang yang memberikan makan, orang yang memberikan minum, orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini pertanda apabila iman seseorang itu kuat kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Dan Masya Allah, yang namanya menjaga lisan ini, jadi ada amalan itu yang biayanya itu besar, pahalanya juga ada. Misalnya haji butuh biaya besar. Atau misalnya puasa butuh juga yang namanya tenaga, harus ada laparnya. Sholat kita gerak dulu. Tapi yang namanya lisan ini nggak berat kok, nggak berat. Yang namanya menahan lisan atau mengucapkan sesuatu yang baik-baik itu nggak ada biayanya, nggak ada membutuhkan tenaga sampai olahraga kita, enggak. Itu yang namanya lisan. Tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tsaqilatani apa? Khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu yang namanya lisan itu, tidak membutuhkan biaya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik, dan juga kita dijauhkan dari yang namanya mengucapkan sesuatu yang apalagi sampai maksiat itu, na'udzubillah. Nah, itu orang yang menjaga lisannya berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda sempurna keimanan seseorang itu adalah mengatakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia berdiam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kedua, hendaklah dia memuliakan jirannya, memuliakan tetangganya. Tetangga di sini mencakup 3 kelompok. Yang pertama, mana yang dikatakan tetangga itu? Pertama, orang yang berada di lingkungan keluarga kita, di dalam rumah. Itu tetangga juga namanya. Siapa? Istri, anak, kalau udah berkeluarga, orang-orang yang ada di rumahnya, keluarganya. Nah, itu tetangga, bahkan itu tetangga yang paling dekat dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya tetangga juga artinya orang-orang yang berada di samping, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita. Itu tetangga juga namanya.
Kemudian yang ketiga, yang namanya tetangga itu juga orang-orang yang 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri, itu juga tetangga namanya. 40 rumah. Itu tetangga namanya. Nah, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan 3 kelompok tadi. 3 tetangga yang mencakup dalam tetangga tadi. Itu pertanda dia imannya sempurna. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah cara kita memuliakan, menghormati tetangga itu? Cara kita memuliakan dan menghormati tetangga itu artinya kita memberikan hak yang ada pada diri kita kepada tetangga itu. Itu berarti kita menghormati dan memuliakan tetangga, memberikan haknya yang ada pada diri kita itu. Nah, di sini apa hak-hak tetangga itu disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang. Beliau menyampaikan, "Atadri ma haqqul jar?" Apakah kalian tahu hak-hak tetangga itu? "Idza sta'anaka ista'anta." Yang pertama, hak tetangga itu kalau tetangga minta bantuan, maka kita bantu. "Wa idza istaqradaka aqradta." Kalau tetangga itu minta pinjam uang, maka kita pinjami uang kalau kita punya. Kalau dia mau berhutang, kita hutangi. "Wa idza iftaqara utta alaih." Kalau dia lagi kesusahan, kita bantu. Itu yang ketiga. Yang keempat, "Wa idza asabahu khairun hammamta." Kalau tetangga itu mendapatkan sesuatu kegembiraan dalam kehidupannya, maka kita juga ikut gembira, ikut senang. Nah, itu hak tetangga. Kemudian, "Wa idza asabathul musibah azzaitah." Kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, kita hendaknya untuk menghiburnya. Itu hak tetangga. "Wa idza mata ittabi'ta janazatah." Kalau dia meninggal dunia, kita iring jenazahnya. Itu juga hak tetangga. "Wala tastatilu alaihi bil bina fatahjubur rih anhu illa bi'idnih." Kemudian tidak meninggikan bangunan kecuali dengan izin tetangga, sampai mungkin rumahnya mengena rumah tetangga, sampai terganggu nanti tetangganya. Nah, itu. Kemudian juga disebutkan, kalau engkau membeli buah, maka kirimkanlah juga ke tetanggamu. Kalau kamu nggak kirimkan, sembunyikanlah, jangan sampai dilihat. Jangan sampai anakmu keluar membawa buah itu, kemudian dilihat oleh anak tetangga, sehingga dia menginginkan, tapi kamu sudah kedung, sudah terlanjur nggak kasih. Nah, itu juga hak tetangga. Kasih. Kalau engkau masak, maka dikasih walaupun hanya kuahnya. Nah, itu juga diantara hak-hak tetangga itu. Nah, bila kita mampu melaksanakan hak-hak tetangga itu, maka kita termasuk orang yang memuliakan dan menghormati tetangga. Nah, itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yuaddi haqqal jar illa qalilun mimman rahimallah. Tidak akan mampu seseorang itu menunaikan hak tetangganya kecuali sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, yang Allah kasihi. Nah, itu. Dari hadis ini, hadis yang kita baca tadi, itu secara garis besarnya, secara umum, hak kita, hak tetangga kepada diri kita minimal 2 secara umumnya. Yang pertama, kita berbuat baik kepada tetangga dan bersabar atas gangguan apabila ada gangguan dari tetangga itu. Ini yang pertama, dan ini kedudukannya yang sangat tinggi, paling tinggi nih.
kita berbuat baik kepada tetangga, dan apabila dia tidak berbuat baik kepada kita, ya kita nggak perlu, nggak apa-apa kalau dia nggak berbuat baik. Atau kalau dia menzolimi, berbuat jahat, mengganggu kita, kita bersabar. Tidak perlu untuk membalasnya. Nah, ini juga berat. Dan karena berat, pahalanya inilah yang besar. Ini yang pertama, berbuat baik kepada tetangga itu. Jadi jangan ada kemudian prinsip sebagian orang, kalau orang berbuat baik, saya juga akan baik. Kalau orang berbuat jahat, saya juga akan jahat. Sebenarnya ini prinsip yang salah. Artinya kalau seperti itu, kita terdikte dengan orang itu, bukan terdikte dengan hadis Nabi. Kita ini mau menjalankan hadis Nabi. Nabi yang memerintahkan kita seperti itu. Saya tidak ada urusan kamu mau berbuat baikkah atau tidakkah, mau membalas kebaikan saya atau tidak. Bukan itu yang saya inginkan. Saya mau menginginkan menjalankan hadis Nabi. Sudah. Saya terdikte dengan hadis Nabi, bukan terdikte dengan perbuatan orang. Kalau kita mengatakan kalau dia berbuat jahat kepada kita, kemudian kita berbuat jahat, berarti kita terdikte dengan perbuatannya dia, bukan terdikte dengan hadisnya Nabi. Dan itu belum sampai kalau seperti itu. Nah itu. Ini yang pertama. Secara garis besar kita berbuat baik kepadanya. Dan menahan gangguannya, bersabar. Mencoba untuk bersabar. Dan ini memang berat. Dan pahalanya juga besar. Ada yang kedua. Kalau kita tidak bisa yang pertama, minimal yang kedua. Apa itu? Jangan mengganggu, jangan menyakiti tetangga. Ini sudah nggak berbuat baik, mengganggu lagi. Kan ini parah yang seperti itu. Nah, jangan sampai menyakiti dan mengganggu tetangga. Kalau nggak bisa berbuat baik, ya sudah, jangan menyakiti, jangan mengganggu. Kalau mengganggu, itu berarti lemahnya iman seseorang itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tingginya hak tetangga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man adza jarahu faqad adani, wa man adani faqad adallah." Barang siapa yang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, berarti sama dengan mengganggu, menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Nah, ini hak tetangga, saking tingginya yang namanya hak tetangga itu. Bahkan dikatakan para sahabat waktu itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang perempuan, yang seorang perempuan ini tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi ijaraha. Perempuan ini siangnya puasa, malamnya sholat malam, tahajud, tapi sayangnya dia menyakiti tetangganya. Ibadahnya rajin. Dijawab sama Nabi apa? Itu perempuan di neraka. Coba. Nah, itu hak tetangga. Artinya seharusnya dengan kita melakukan ibadah sholat, tahajud, atau puasa, itu menjadikan perilaku kita kepada tetangga khususnya itu lebih baik lagi. Jangan sampai menyakiti, mengganggu yang namanya tetangga itu. Nah, itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." 3 kali menyebutkan Nabi, wallahi la yu'min 3 kali. Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. 3 kali disebutkan oleh Nabi. Para sahabat bingung. Kenapa Nabi begitu? Ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman, man la ya'manu jar. Orang yang tetangganya itu tidak aman dengan sebab perbuatannya dia, dengan sebab kejahatannya dia, baik dari perbuatan maupun ucapan membuat tetangganya itu pusing. Nah, ini tidak beriman, kata Nabi. Tidak sempurna iman seseorang itu yang seperti itu. Dan permasalahan tetangga jiran ini bukan hanya mencakup kaum muslimin. Bahkan walaupun tetangganya itu non-muslim, Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya, kalau dia tetangga berarti ada hak tetangga di situ. Wajib juga
memberikan hak tetangga. Bahkan diceritakan Ibnu Umar dulu ketika selalu mengadakan syukuran di rumahnya, beliau punya tetangga orang Yahudi. Setiap kali beliau mengadakan syukuran di rumahnya, membuat makanan, itu selalu dibagikan kepada tetangganya yang Yahudi. Apa sebabnya? Karena ada hak tetangga di situ. Nah, itu juga mencakup walaupun itu bukan muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hal ini masih pembahasan tentang memuliakan tetangga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan memberikan tanggapan atau memberikan kepada para sahabatnya. Beliau mengucapkan, "Ma taqul fi zina?" Nabi menanyakan kepada sahabatnya, "Menurut kalian, pendapat kalian bagaimana tentang zina itu?" Kata para sahabat, "Qalu haram, haramahullah wa rasuluh, wa huwa haram ila yaumil qiyamah." Wahai Rasulullah, zina ya haram dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ayyazni ar-rajul bi ashri niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi." Ketahuilah, kata Nabi, seseorang berzina dengan 10 orang perempuan itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan 1 orang perempuan tetangganya. Nah, itu hak tetangga itu lebih besar dosanya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa ma taqulun fis sariqah?" Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Faqalu haram. Mencuri itu haram, haramahullah wa rasuluh, bahaya haram. Itu haram dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala la ayyasriqa ar-rajul min asyrati abyat aysar alaihi min ayyasriqa min baiti jarih. Sungguh seseorang yang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan mencuri dari 1 rumah yang mana rumah tetangganya. Nah, ini sudah mengganggu, menyakiti tetangga namanya. Tidak menghormati dan memuliakan tetangga. Jauh dari hadis yang dikatakan Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Nah, itu hak tetangga sangat tinggi, sangat dimuliakan yang namanya tetangga itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Bagaimana cara kita memuliakan tamu itu? Ihsanu dhiyafatihi, yaitu berbuat baik dalam pelayanan kepada tamu itu. Bagaimana cara kita berbuat baik pelayanan kepada tamu? Disebutkan pertama, bil bishri bil wajhi. Bil bishri fil wajhi. Pertama, menampakkan rasa gembira di dalam wajah kita itu. Menampakkan kegembiraan. Raut wajah kita itu gembira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, menguraikan hamparan kepada tamu, memberikan tempat yang paling bagus, diuraikan karpet, hambal gitu kan. Kemudian yang keempat, juga diantara haknya itu tentu banyak. Yang keempat, memberikan makan kepada tamu sampai 3 hari kalau dia seandainya menginap. Nah, itu hak-hak yang bisa kita berikan kepada tamu, memuliakan tamu itu. Dan memuliakan tamu ini hukumnya di dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Sedangkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib. Tapi walaupun sunnah, itu pahalanya sangat besar.
dan hikmahnya juga, manfaatnya juga, orang yang menerima, memuliakan tamu itu sangatlah besar. Dulu ceritanya diceritakan seorang imam besar, Imam Abdullah bin Mubarak, suatu ketika kedatangan tamu. Karena kedatangan tamu, tentu tamunya harus dimuliakan, dikasih makanan. Cuma pada waktu itu di rumah beliau nggak ada makanan. Ada kuda waktu itu punya beliau. Akhirnya cuma ada kuda, disembelihlah kuda, dimasak, dikasih ke tamu. Singkatnya seperti itu ceritanya. Kemudian selesai dari itu datang istrinya. Ditanya, mana kuda yang di kandang? Sudah aku sembelih. Kenapa disembelih? Ada tamu tadi. Kenapa dikasih tamu? Ya kita harus memuliakan tamu, makanya saya sembelih. Akhirnya lama-lama terjadi perdebatan antara istrinya dan beliau. Nah itu, istrinya nggak setuju. Akhirnya berujung dengan perceraian. Nah itu, berujung dengan perceraian dengan sebab itu. Kemudian suatu hari datang seorang laki-laki kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Datang seorang laki-laki. Kata Imam Mubarak, apa keperluanmu datang? Saya mau minta sesuatu kepadamu. Apa itu? Saya mau minta supaya kamu menikahi anak saya. Kalau kamu mau menikah sama anak saya akan kasih kuda 10. Nah ini, tadi kudanya hilang, istrinya hilang. Karena sebab dia memuliakan tamu, akhirnya dapat istri, bahkan dapat juga kuda 10. Nah itu berkah juga kan namanya. Berkah memuliakan tamu itu. Nah itu diantara hak yang harus kita lakukan juga kepada tamu itu. Dan ini kaitannya dengan keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Itu yang kedua, memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang ketiga, memuliakan tamu itu. Mudahan bisa kita amalkan. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala a'lam.